warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran IPS. Masih di bab 3, materi kita hari ini adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Perdagangan bisa dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain yang berada di satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar pulau adalah memperoleh keuntungan. Selain memperoleh keuntungan, memperluas jangkauan pasar. Yang dimaksud dengan memperluas jangkauan pasar adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Ada dua faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap daerah, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, setiap daerah memiliki perbedaan tingkat harga. Contohnya, daerah A menghasilkan banyak buah durian. Daerah B sedikit menghasilkan buah durian. Tentu saja, harga durian di kota B akan jauh lebih tinggi dibandingkan kota A. Perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara disebut perdagangan internasional. Merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional bisa dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Ada 5 ruang lingkup perdagangan antar negara, yaitu berkaitan dengan perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal melalui investasi asing, perpindahan tenaga kerja, perpindahan teknologi, dan penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara meliputi dua kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor bisa dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah memperoleh keuntungan. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas, contohnya minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Yang termasuk non-migas seperti karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Anak-anak ibu sekalian, yuk kita cinta produk Indonesia. Bijaksanalah ketika membeli barang, cintailah produk dalam negeri agar produksi dalam negeri menjadi hidup dan impor berkurang. Aku cinta produk Indonesia.
Faktor pendorong ekspor. Faktor pendorong ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri. Besar kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Jika permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Yang kedua, keulatan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran, sehingga mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Yang ketiga adalah kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. Negara tujuan ekspor yang mengalami kerusuhan politik berupa perang tentu akan mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Pemerintah melakukan kebijakan untuk mendorong ekspor dalam negeri dengan cara memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, mempermudah surat perizinan untuk melakukan ekspor, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan demikian, produsen lebih mudah menghitung biaya produksi, sehingga mudah untuk menentukan harga barang. Membuat perjanjian dagang internasional yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah juga membantu dalam meningkatkan promosi. Anak-anakku sekalian, mari kita renungkan. Pernahkah kalian mendengar pelemahan nilai tukar rupiah? Apa yang dimaksud dengan pelemahan nilai tukar rupiah? Pelemahan nilai tukar rupiah adalah terlalu banyak impor dan sedikit ekspor, menyebabkan negara kita kekurangan mata uang asing atau dolar untuk membayar impor. Akibatnya, dolar menjadi langka dan harganya atau nilai tukarnya terhadap rupiah menjadi sangat tinggi. Nilai mata uang rupiah menjadi murah atau lemah. 4. Manfaat perdagangan antar negara. Memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, dan terjadinya transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar untuk menjual produk, perbedaan sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk. Adanya keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. 1. Peluang perdagangan yang lebih luas. Tentu saja, perdagangan antar negara lebih luas. Suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan perdagangan antar pulau hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Perbedaan yang kedua adalah adanya kedaulatan bangsa. Dalam perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Di sini negara menunjukkan kedaulatannya. Sementara perdagangan domestik
aliran perdagangannya berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Perbedaan yang ketiga adalah penggunaan kurs tukar. Perdagangan antar negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Bandingkan dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Baik anak-anak ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, kalian bisa mengirimkan pertanyaan melalui email ibu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.